Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang sekarang yaitu bagaimana cara input. Tadi cara login sudah, kemudian cara input data master, input mata pelajaran, input data guru. Baik, kemudian cara login kita akan langsung sekarang kita praktekkan bagaimana loginnya. Oke, kita coba tambah dulu seperti ini. Bagaimana cara login pertama kali kita masuk ke aplikasi ini. Dengan catatan nanti yang ininya harus seperti ini. Sampai P-nya kita aktifkan. Kemudian klik start. Klik start. Sehingga ada muncul nanti seperti ini. Oke, di sini kita ketikkan localhost /usbk /panel. Oke. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu keluar. Nah, setelah ke sini Bapak Ibu semuanya sebagai administrator, kita coba keluar dulu. Nah, di sini seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ketikkan saja untuk pertama kali admin, kemudian masuk aja. Login berhasil. Kemudian langkah yang pertama, kita masukkan data master. Nah, klik data master, kemudian import data master. Nah, ada dua di sini. Yang ini versinya Excel-nya adalah sudah XLX extensionnya. Kalau yang ini yang bawah ini masih versi Microsoft Excel 97 2003 yaitu XLS bukan XLX. Nah, kita karena defaultnya yang ini saja, tapi Bapak Ibu bisa download formatnya. Silakan klik download, kemudian buka, nanti Bapak Ibu isikan di sini. NIS-nya, kemudian nomor peserta, nama peserta, levelnya kelas 12, kemudian kelas 12 apa, jurusannya apa, sesi berapa, nanti ujiannya, ruangnya di ruang berapa, username. Nah, kalau saya username ini adalah disamakan dengan nama pendek namanya, misalkan Ade Saputra menjadi Ade, kemudian Ahmad Fauzi menjadi Fauzi. Kemudian passwordnya adalah nomor peserta dan foto ini. Nanti kita akan belajar foto yang ditulis di sini adalah sesuai yang diberikan penamaan. Kalau di fotonya misalkan namanya 121.png, maka di fotonya juga nanti harus diberikan namanya satu. Kalau namanya langsung misalkan nama siswanya Ade Saputra, ketikkan saja di fotonya misalkan ade.png, kemudian Ahmad Fauzi Fauzi.png. Baik, kita akan coba dulu upload yang Al-Munawwarah saja yang sudah ada di sini. Nah, kita coba buka dulu, kemudian impor. Nah, nanti data peserta ini akan sudah masuk di sini. Peserta ujiannya secara otomatis akan masuk semua. Sebanyak 81 siswa. Ini sudah masuk sesuai siswa kelas 12 di SMK Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah data mata pelajaran. Nah, data mata pelajaran ini kan tadi sempat kita coba hapus dulu. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini polnya. Kita impor data mapel atau boleh ditambah secara manual. Klik yang ini. Ini ditambahkan manual. Tapi itu akan membuat lama, mendingan diimpor saja. Caranya Bapak Ibu juga bisa download formatnya, silahkan. Kita coba close saja file yang sudah ada. Di sini data mapel. Kita klik simpan. Nah, ini akan masuk mapelnya. Kemudian data jenis ujian. Nah, data jenis ujian ini bisa kita tambahkan. Misalkan mau nambahkan di sini asas, asesmen sumatif akhir semester. Misalkan ganjil. Oke, seperti ini. Asesmen sumatif akhir semester ganjil. Kita simpan. Nah, oke. Nah, ini kita akan aktifkan karena kita akan ujian USBK, ujian kelas 12, kita aktifkan yang ini caranya. Kalau mau mengaktifkan, klik.
tanda pensil, kemudian nanti ada pilihan aktif dan tidak. Kalau mau diaktifkan, kita aktifkan. Setelah itu, simpan. Oke, data jurusan otomatis. Setelah diupload data master, ruangan juga, level, sesi, server itu akan otomatis. Peserta ujian juga otomatis terupload. Kemudian sebelum ke peserta bank soal, status peserta nanti kita ke bawah dulu. Di pengaturan kita masuk ke manajemen. Nah, di manajemen Bapak Ibu, yang tadi defaultnya adalah username-nya adalah admin dan masuk saja passwordnya, kita bisa tambah Bapak Ibu. Tapi dengan catatan menambahkan orang yang memang tidak masuk di dalam daftar guru tadi. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan di sini nama guru, maka otomatis loginnya walaupun di sini admin, dia akan menjadi statusnya sebagai guru. Jadi menunya tidak selengkap sebagai admin. Jadi di sini harus dimasukkan nama lain selain guru-guru yang sudah yang terdaftar di SMK atau di sekolah Bapak Ibu. Kita buat di sini nama lain yang tidak terdaftar sebagai guru. Ini adalah di TU. Kemudian nanti akan menjadi proktor namanya. Kemudian username-nya boleh juga ganti, tidak usah admin. Kita nama pendeknya saja, misalkan. Kemudian sebagai apa? Sebagai administrator, passwordnya boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Kita save. Kita coba dulu apakah Ilham ini bisa masuk sebagai administrator. Sama tampilannya seperti ada sini. Kita ganti. Kita keluar. Kemudian di sini tadi usernya adalah Ilham. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhasil. Ilham Muhammad Siddiq sekarang masuk sebagai administrator. Nah, kemudian masih di user ada data guru. Nah, data guru ini di sini sudah dimasukkan. Bagaimana caranya? Kita impor dan bisa di-download juga format untuk input data gurunya. Kita masukkan saja di sini yang sudah ada data guru. Oke, impor. Nah, ini sudah masuk data guru. Berhasil. Ini seperti ini. Ada 22 guru di SMK Munawaroh. Kemudian yang di sini yang pengawas. Nah, di pengawas ini kita boleh yang ini kita hapus. Kita refresh. Bentar. Oh, kita hapus. Kemudian kita buat pengawas yang baru. Misalnya. Oke. Kemudian di sininya sebagai username-nya namanya Fitri. Kemudian ruangnya online. Passwordnya misalkan mau disamakan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada nanti Fitri ini sebagai pengawas. Kita coba sebagai pengawas apakah bisa masuk. Fitri username-nya, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah bisa masuk dan nanti menu yang di sampingnya hanya seperti ini. Dia bertugas hanya mengawasi peserta ujian seperti ini yang sedang ujian dan status peserta apakah selesai atau sedang mengerjakan ini di sini. Hanya dua menu saja pengawas. Oke, kita kembalikan lagi ke tadi Ilham sebagai administrator. Kemudian Bapak Ibu di manajemen user sudah, kemudian kita masuk ke bank soal. Nah, di bank soal ini kita klik daftar soal, kemudian klik tambah, masukkan kode bank soalnya misalkan bahasa Indonesia. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, program keahliannya karena di Al-Munawwarah ada 3 kompetensi keahlian, kita klik semua, ini khusus untuk 12 ya. Kemudian di sininya level soal 12, pilih kelasnya semua kelas. Level soal untuk kelas 12, pilih soal semua kelas. Nah, jumlah PG-nya misalkan 45, bobotnya misalkan 60. Opsinya ada 5 pilihan. Opsi jawaban, kemudian esainya 5. Di sini supaya jadi 100, 60 tambah 40, 100.
eh, bobotnya, kemudian KKM-nya misalkan di sini 75. Nah, guru pengampunya siapa bahasa Indonesia? Misalkan di sini yang ini. Kemudian klik di sini bukan soal agama. Oke, aktif dan klik simpan. Ini sudah ada satu bahasa Indonesia. Mau ditambahkan misalkan, tambahkan lagi PAI, kemudian mata pelajarannya pendidikan agama Islam, program keahliannya semua, kelas 12, kemudian ini juga semua kelas. Sama misalkan ini 45, bobot soalnya 60, opsi jawabannya ada 5, esainya 5, bobot soalnya di sini 40, KKM-nya misalkan sama 75. Guru pengampunya Ahmad Irfan, kemudian soal agama Islam, nih, kemudian aktif. Kita simpan. Oke, sudah ada dua mapel yang dibuat. Nanti Bapak Ibu semuanya masukkan sejumlah mapel yang di input di data mata pelajaran, Bapak Ibu inputkan di data soal ini. Nah, bagaimana cara mengupload soalnya? Bapak Ibu semuanya, kita klik yang ini. Nah, kemudian kalau mau membuat soal manual satu-satu, maka Bapak Ibu silahkan saja di sini klik, ulangi, klik PAI-nya, kemudian soal. Di soal Bapak Ibu silahkan add PG. Nah, di sini ngetik sendiri. Kemudian opsi jawabannya juga silahkan diinputkan. Nah, ini nih tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana cara cepatnya? Kita balik lagi. Oke, ke PAI. Nah, caranya yang tercepat adalah impor. Baik, diimpor. Karena kita berbasisnya Microsoft Word, maka pilih yang ini. Oke. Oh, di sini Bapak Ibu semuanya bisa di-download dulu formatnya. Mau pakai yang Excel ataupun format. Nah, formatnya seperti ini kita download dulu. Kita coba. Nah, soalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu perlu saya jelaskan. Key 1 ini maksudnya adalah key titik 2 1 ini adalah menunjukkan question. Pertanyaan pertama. Kemudian ketikan soalnya. Kemudian ini maksudnya adalah break. Break itu adalah untuk agar teks berikutnya turun ke bawah. Tidak berlanjut ke sebelah kanan. Tapi turun dulu baru makna istilah ini akan ada di bawah teks soal yang ini. Nah, kemudian kalau jawabannya menggunakan hasil screenshot, opsinya, maka Bapak Ibu silahkan ketik seperti ini. Setelah A titik 2 kurung tutup, kemudian N, N, B, S, P, titik koma, kemudian di bawahnya file O. File O ini adalah file option atau jawaban. Baru screenshotannya dipaste di sini. B-nya juga tetap sama seperti tadi file O. Kalau hasil screenshotan seperti ini untuk option ya. Lalu ke C, D, dan E-nya tidak. Kemudian jangan lupa di bawahnya seperti ini. Berikan kunci jawabannya. Kunci titik 2 jawabannya apa? Misalkan C, pajak. Nah, yang ini juga sama. Kalau Bapak Ibu ingin tebal, sebetulnya ini kurang. Ini soal yang dicontoh ini kurang. Kalau mau tebal, Bapak Ibu harus berikan lagi sintak seperti ini. B, artinya bol. Dan di ujungnya juga nanti pakai seperti ini, B. Supaya nanti teksnya menjadi tebal. Kalaupun tidak di bold seperti ini, teksnya nanti di komputernya, di tampilan siswa ini akan tebal teksnya. Atau kalau mau Bapak Ibu mencontohkan menampilkan di sininya saja boleh ditebalkan di sini. Tapi kalau di sini ya tebal tanpa menggunakan sintak ini maka tampil di layarnya tetap seperti ini teksnya. Nah, sekali lagi break yang ini adalah untuk memberikan supaya teks cermati teks berikut berita berikut ini ide pokok teks tersebut ini akan turun setelah pakai ada sintaks BR break artinya. Nah, kemudian file kalau
hasil screenshot ini sebagai file pertanyaan, maka diberikan sintaksnya adalah file Q atau file question titik dua. Nah, ini hasil screenshotnya disisipkan. Kemudian ke bawah, nah ini tidak salah Bapak Ibu, A, jawabannya A. Artinya gini, ini nggak usah A, B, C, D, E, tapi tetap aja A semua. Tapi nanti jawaban dari yang ini yang mana? Kalau yang ini berarti A. Kalau yang ini nanti jawabannya B. Yang ini C. Yang ini D. Dan yang ini E. Yang benarnya adalah yang mana? Berikan jawaban kunci jawabannya A. Kalau kunci jawabannya yang benar adalah B, maka di sininya, kalaupun di sininya adalah A, tetap ketik di sininya adalah B. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sama semuanya ke bawahnya seperti itu. Oke. Kita coba saja upload yang ini misalkan. Oke, kita coba yang ini kita upload. Kita choose file. Tadi di sini ya, soal ada di bawah soal. Kemudian kita ke bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia, import, kemudian choose file. Tadi di sini, di sampel. Oke, import. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu, nanti soal ini akan tampil di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Semua soal itu tampil seperti ini. Oke, kita coba satu lagi, misalkan nanti yang coba yang PAI. Nah, ini kalau sudah diupload, ini statusnya menjadi aktif. Kemudian kita coba yang PAI. Kita impor lagi, kemudian choose filenya. Kemudian di sini ada soal, kita coba. Oh, yang ini. Kita coba. Kita upload, kita impor. Nah, ini juga sudah terupload. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu bagaimana cara mengupload soal. Nah, selanjutnya setelah dibuat soal ini kita akan membuat penjadwalan. Penjadwalan untuk ujian. Jadi di sini sudah, nah file pendukung ini kalau menggunakan format Excel maka memerlukan file pendukung atau hasil screenshotan ini di input datanya. Oke, sebelum ke menu ujian tadi ada yang lupa Bapak Ibu semuanya, ini di penguploadan foto siswa. Kita coba di sini di Excelnya, mohon maaf, kita coba buka dulu Excelnya. Nah, ini yang ini, import data master. Kita coba saja yang ini. Tadi saya memberikan foto nama, misalkan di sini kita ganti saja Raffi Ahmad, misalkan. Raffi Ahmad. Kemudian nama filenya, di sini usernya adalah Raffi. Kemudian passwordnya misalkan sini 12001. Nah, di sininya adalah Raffi.jpg. Nah, yang kedua kita ketikkan ini misalkan, kemudian ini 12002, kita hapus saja dulu ke bawahnya atau kita contohkan dua saja yang di input. Oke, di sini Natasha .jpg. Nah, ini nama file fotonya. Kita coba nanti yang ini kita impor lagi. Kita save dulu. Kemudian kita masuk ke sini. Data peserta, impor master di sini. Kita choose. Nah, ini. Ini ada dua orang nanti yang akan diimpor.
gunakan Excel. Oh, yang ini berarti. Karena ini sudah ini, kita coba yang atas. Impor. Oke, dua berhasil gagal nol. Nanti di sini peserta ujiannya hanya dua, Raffi Ahmad dan Natasha Wilona. Nah, ini nanti bagaimana cara mengupload fotonya di sini, Bapak Ibu. Nanti peserta ujian, di peserta ujian, kemudian upload foto. Nah, tapi fotonya harus di zip dulu. Nah, yang ini saya sudah sediakan dua foto, Raffi Ahmad dan Natasha. Raffi, kita harus sama Bapak Ibu namanya dengan yang diinputkan eh, di master tadi harus sama. Raffi. Oke. Kita blok dua-duanya, klik kanan, kita kompres menjadi zip. Nah, ini. Nah, nanti yang ini yang akan diupload. Kita balik lagi ke sini, kita upload. Nah, source filenya tadi ya ini Natasha zip. Kita open, upload. Nah, dua foto ini akan masuk dan ini yang akan tampil nanti di siswa. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita coba sekarang bagaimana siswa login. Nah, kita klik di sini. Bagaimana siswa login sama untuk sementara nanti kalau sudah ada alamat IP-nya kita pakai alamat IP. Localhost masih sama, kita localhost. Kemudian USBK slash, nah seperti ini. Nah, nanti akan siswa masuk di sini. Siswa misalkan nah ini Raffi, kemudian di sininya passwordnya 12001. Oke, Raffi Ahmad di sini belum masuk fotonya. Harusnya sudah masuk karena JPG ataupun PNG. Kita coba yang Natasha. 12002. Nah, yang Natasha sudah. Nah, nanti di siswa itu akan seperti ini tampilannya. Yang Raffi Ahmad tadi mungkin ada kesalahan format di Excelnya, jadi tidak muncul. Maka kalau yang benar nanti semua siswa itu akan mendapatkan eh, muncul fotonya ketika mereka login. Nah, kita kembali ke sini. Di sini peserta ujian itu bisa dicetak. Kartu ujian, kita coba dulu, kita admin. Nah, di sini cetak kartu ujian. Di sini misalkan kartu peserta ujian. Kita hapus yang ini. Kemudian kelasnya ini, kelas 12 TP. Nah, seperti ini nanti di siswa ini akan mendapatkan kartu seperti ini. Kita coba save SPDF, save-nya SPDF. Nah, kita ini panjang, kita pilih legal karena harus panjang. Nanti kalau banyak siswanya, kita save, kita coba save saja. Coba kita buka. Nah, nah seperti ini. Nanti siswa itu akan menerima kartu peserta ujian seperti ini. Nanti ada nomor pesertanya ini, nama pesertanya, kemudian sesi ujiannya sesi 1, username-nya ini jadi dia masuk menggunakan ini, kemudian passwordnya ini berada di ruang 1. Seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana siswa login. Nah, nanti bagaimana siswa ini login menggunakan alamat IP, karena nanti bukan localhost nanti mengetikanya, tapi menggunakan alamat IP. Nah, alamat IP ini nanti kita akan eh, dapatkan ketika kita sudah setting mikrotik dan access point, di mana access point kita setting menjadi eh,
boleh menjadi gateway ataupun access point. Kalau di TP-Link biasanya menjadi access point. Nah, kita coba misalkan di sini saja kita coba menggunakan alamat IP bagaimana caranya. Kita masuk ke pengaturan. Di sini kita dapatnya alamat IP-nya berapa? Oke, ke bawah. Sini nih. Kita mendapatkan alamat IP 192.168 atau di sini. Kita bisa cek di sini ke CMD, comment, oke, CMD, run administrator, ketikkan IP config. Nah, ini alamatnya adalah ini yang akan diketikkan di siswa nanti 192.168.18.240. Jadi nanti gini 192.168 di berapa? 18.240 192.168 18.240 slash benar ya 18.240 slash USBK. Oke, nah siswa akan masuk sini. Nanti di sisi HP siswa itu kita di Chrome-nya itu adalah mengetikkan ini. Tapi tentunya nanti ini hanya alamat lokal, tidak ada jaringan internetnya, hanya untuk mensinkronkan atau menyamakan alamat IP server dengan mereka sebagai user masuk melalui alamat IP server. Menggunakan tentunya nanti dengan medianya adalah menggunakan WiFi yang dipancarkan dari akses point yang kita buat. Itu saja barangkali Bapak Ibu sementara. Nanti kita coba di sini kita coba lagi apakah bisa masuk 12.002. Nah, ini bisa masuk. Oke, itu saja barangkali Bapak Ibu untuk di part 2 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami dan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.